Mas kayaknya ini cocok deh sama Anggi. Terus, oh enggak, waktu itu tuh. Itu Mas Iman juga di sebelah Mas Iman bilang, Mas Iman bilang mau kasih Brisya Jodi. Oh Nah, gitu. waktu itu kan dulu masih di Yumi bareng kan. Iya, oke. Brisya Jodi, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba balik lagi ke Anggi nih. Oke. Nah gitu. Jadi rekaman lah Anggi, terjadilah segampang itu. Makanya Mario bilang kayak, iya lagu tuh nyari tuannya masing-masing. Iya, benar. Dipikirin sih enggak, dia Keluar gimana sendiri ya jelasinnya, tiba-tiba gitu loh. Iya, makanya berarti nggak dipikirin kan? Kadang karena Mario nggak patokin lirik duluan atau not duluan, nggak dipatokin gitu. Oke. Kadang lirik datang bareng notasi, kadang lirik duluan, kadang notasi Lebih duluan. enak, lebih gampang yang keluar mana dulu? Yang lirik dulu apa? Kalau dari orang awam kayaknya kan nggak bisa bikin lagu di kita ya, maksudnya kayak Yang lebih sering sih kata-kata notasi duluan. Oh, malah notasi dulu. Notasi duluan. ada nggak cerita Ada kayak lagu gitu? yang gue bikin di toilet lagi boker. Hah, lagu apa? Tas gampang itu. Hah, tas gampang gitu buatnya di toilet? Oh, karena gini kali ya. Susah kali. Tak segampang itu. Anyway, akhirnya 2016 Mario itu The Voice. Seberpengaruh apa The Voice terhadap kehidupan dari seorang Mario G. Clow? Kalau berpengaruh banget, tapi untuk lu merasa lu sudah jadi kayaknya enggak deh. Kayaknya jangan itu di saat lu selesai dari talent search ternyata realnya adalah di saat lu selesai gitu loh. Ya, entah lu pemenang, lu runner up, lu 10 besar dan lain-lain. Lu selesai deh. Jadi talent search tuh di Mario batu loncatan aja. Iya, betul. Batu loncatan. Pintu. Salah satu pintu. Untuk menggapai semuanya. Mimpi apa sih yang sampai sekarang Mario G. Clow tuh pengen lakuin tapi belum jadi? Belum. Dari yang mimpi paling deket, mimpi yang paling sederhana sampai mimpi yang paling besar. Mimpi yang paling besar, yang paling dekat nih Mario tahun depan kan 10 tahun berkarya nih. Ya, 1 dekade. Pengen bikin konser sih. Amin. Bikin Udah dong ya, udah pasti jadi dong ya. Harusnya okay. jadi. Kita lagi mapping mulai dari kecil-kecil dulu, mulai kecil-kecil. Mudah-mudahan di 2026 1 dekade ini bisa jadi konser itu. Amin, kita doakan lancar lah. Nanti jangan lupa promonya di Global Radio pasti. Siap. Ya. Nyanyi bareng. Siapa tahu nanti Global Radio kita berikan apa nanti di konser itu kan? Siapa tahu ya. Amin. Tapi yang paling penting Mario, dari sekian banyak lagu Mario yang ciptakan buat orang, buat siapapun, buat Mario sendiri. Ada lagu yang unik, lagu yang ini sebenarnya lagu bukan buat dia. Lagu ini begini sebenarnya, tapi ternyata jadinya begini, malah jadi bagus. Ada nggak cerita kayak Ada lagu gitu? yang gue bikin di toilet lagi boker. Hah, lagu apa? Tas gampang itu. Hah, tas gampang gitu buatnya di toilet? Oh, karena gini kali ya. Susah kali. Tak segampang itu. Ya, siapa tahu. Soalnya setahu gue nih, maaf kalau salah ya, waktu itu pernah interview Bang Badai Krispati. Kalau nggak salah lagu Rindu tuh dia kalau nggak salah lagi di toilet. Terus dia ambil keyboard masalah main gitu. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya, karena waktu itu gue interview. Lagi-lagi gue ketemu sama orang yang bikin lagu lagi di toilet. Gue tuh dapetnya notasi duluan. Jadi notasinya keinget. Buru-buru langsung ke. Jadi cebok tuh ya, Mario. Iya, enggak. Kering-kering. Dan masih ada sekarang katanya, ini dia tayangannya. Bercak ya ini. Oke, jadi udah dapat notasi dan kata tak segampang itu. Oh, jadi tak segampang itunya. Oke, terus? Jadi terus Mario kan bikin lagu bukan nggak bisa dipaksa kan, kayak lu harus bikin lagu hari ini, deadline-nya lusa ya yo, kasih ya lusa. Nggak bisa tuh. Jadi tunggu mood dia datang sendiri, benar-benar dimaksimalin tuh kalau dia datang sendiri. Oke, jadi dari toilet itu langsung ke lantai 2 ke atas, langsung tuh bikin sampai jadi. Oh, berarti di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi lagu itu, kebayang langsung yang nyanyi Anggi Marito? Sudah kebayang langsung? Iya. Di kamar mandi itu? Iya, betul. Jadi di kamar mandi kebayangin Anggi Marito? Nyanyi lagu itu maksudnya. Jadi ngobrol lah sama ada salah satu A&R namanya Mas Iman. Mas kayaknya ini cocok deh sama Anggi. Terus, oh enggak, waktu itu tuh. Itu Mas Iman juga di sebelah Mas Iman bilang, Mas Iman bilang mau kasih Brisya Jodi. Oh gitu. Nah, waktu itu kan dulu masih di Yumi bareng kan. Iya, oke. Brisya Jodi, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba
balik lagi ke Anggi nih. Oke. Nah gitu. Jadi rekaman Anggi terjadilah Tak Segampang Itu. Makanya Mario bilang kayak, iya lagu tuh nyari tuannya masing-masing. Iya, benar. Apalagi Mario juga merasakan hal itu juga gitu. Jadi udah pasti valid gitu. Selain Tak Segampang Itu, ada lagi mungkin lagu yang tapi kalau yang di kamar mandi Tak Segampang Itu udah banyak yang tahu kali. Enggak juga? Enggak juga. Yes, di podcast ini aja. Ada lagi. Lagu yang nggak sengaja gitu. Lagu apa ya? Semata Karenamu. Oke. Semata Karenamu itu sebenarnya nggak ada nih. Lagu Semata Karenamu itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada, maksudnya? Jadi Mario itu bikin 2 lagu yang ceritanya bersinambungan. Bertahan untuk pergi dan tanpa penjelasan. Oke. Tanpa penjelasan bertahan untuk pergi. Terus lagu itu sementara proses editing. Salah satu player aku, drummer aku namanya Wildan. Malam-malam dia lagi beli susu buat anaknya. Ya kita tuh kontrakannya bareng. Oh, oke. Deketan lah, kontrakannya deketan. Terus dia lagi beli susu buat anaknya, dia singgah ke Rumah dulu. kontrakan aku. Kontrakan Mario. Nah, singgah terus Mario present lah, ini materinya yang kemarin nih. Itu susu belum dianterin tapi? Belum, masih ditenteng. Masih ditenteng. Jadi datang Mario present nih video kayak gini. Anak-anak video juga present. Terus kata Wildan gini, kayaknya satu lagi deh, yuk. Biar trilogi katanya gitu. Jadi 3. Apa, mau cerita tentang apa? Terus salah satu teman dari kita tuh lagi berantem parah sama ceweknya gitu. Dan bener-bener bareng sama kita di studio gitu loh. Terus ngeliat ke dia, Wildan balik lah. Udah dia ngomong gitu balik. Pulang, nganter susu. Itu tuh jam 11 malam. Jam 11 malam di studio. Udah ngobrol sama diri sendiri tuh. Bikin apa? Terus tulislah lirik. Dapatnya tuh tak seburuk itu. Tak seburuk, oke. Oh, diriku tak seburuk itu. Dapatlah notasi, dapat ref duluan, malam bantu aku untuk luluhkan dia. Kayak triggernya dari Notasinya si malam bantu aku tuh udah dapat juga? Iya, udah dapat. Triggernya dari si teman yang berantem ini, karena mereka berantem soal posesif dan overthinking dan lain-lain. Iya. Terjadilah Semata Karenamu di malam itu. Besok paginya bikin musik sama arranger namanya Frankie, Pace Kribo namanya. Oke. Dia bikin jam 1 tuh dia kirim offline-nya, dia kirim ini apa? Pokoknya dibikin bagan semuanya. Oh, kayaknya cocok nih. Buru-buru lah kita. Jadi itu jadi proyek Roro Jonggrang yang nggak nyampe seminggu. Jadi teman-teman jadi tuh Semata Karenamu. Jadi teman-teman kalau dengar di Spotify itu beda sama di YouTube. Karena waktu itu tuh aku udah kecapean banget. Aku mastering sendiri kan. Iya. Vokal tuh kegeser. Oh, 1/4. Oh gitu? Jadi vokal tuh kegeser. Oke. Tapi abis ini selesai dulu podcastnya. Baru pindah nanti di YouTube, abis itu tiba-tiba ya. Terus? Jadi vokal tuh kegeser, mastering aku kirim lah ke publishing. Oke. Aku kirim ke publishing. Terus lagu itu udah terlanjur di daftar. Jadi nggak bisa diturunin lagi Semata Karenamu ini. Oke. Nah di YouTube lagu itu naik. Trilogi ini jebret rilis 3-3. Yang terakhir Semata Karenamu. Dengarlah. Tiba-tiba manajer aku dengar, yo ini Spotify kenapa vokalnya kayak gini? Musik duluan baru vokal katanya gitu. Hah, iya. Wah gitu. Panik semua satu kantor. Terus? Tapi terus Mario bilang, ya udahlah kalau memang rezeki, tetap jadi juga kok lagunya. Turun nggak mungkin kan? Ini udah terjadi nih. Iya udah naik kan. Turun nggak mungkin. Udah biarin langgar 6 bulan lagu itu naik. Itu sempat viral juga di remix dan segala macam, malah bantu aku itu. Dan lagi-lagi kan semuanya mungkin dipasrahkan sama Tuhan lah gitu ya. Ya pasti dipasrahkan sama Tuhan, sesuatu yang ya sudah mungkin malah kalau misalkan dipaksakan sesuatu itu malah nggak jadi kayak gitu tuh barang ya kan. Betul. Jadinya sesuatu yang karena dibuat dari hati pasti akan nyampe ke hati lagi gitu. Itu sebentar tadi apa? Contekannya. Kalau misalkan nih ya, ini kita ngomongin kalau ngomongin Mario ya. Notasinya Mario itu khas dan lagu itu apa ya? Itu barang tuh kayaknya tuh gila, ini bisa bikin notasi, nggak kepikiran apalagi buat orang awam ya gitu ya. Pernah selalu memikirkan nggak sih lagu untuk misalkan di hook pertama atau rap pertama atau di awal itu dipikirin sengaja atau tidak sengaja keluar sendiri gitu? Dipikirin sih enggak, dia
Keluar Gimana sendiri ya jelasinnya? Tiba-tiba gitu loh. Iya. Makanya berarti nggak keluar. dipikirin kan? Kadang karena Mario nggak patokin lirik duluan atau not duluan, nggak Oh, dipatokin gitu. oke. Kadang lirik datang bareng notasi, kadang lirik duluan, kadang notasi Lebih duluan. enak, lebih gampang yang keluar mana dulu? Yang lirik dulu apa? Kalau dari orang awam kayaknya kan nggak bisa bikin lagu nih kita ya, maksudnya kayak Yang lebih sering sih Kata-kata dulu notasi kan? duluan. Oh, malah notasi dulu? Notasi duluan. Tapi nggak menutup kemungkinan dia datang bareng lirik. Kayak segampang itu tuh datangnya bareng lirik. Oh, oke. Gitu. Kayak Semata Karena tuh datangnya bareng lirik. Oh iya, notasi dulu lirik. Kalau misalkan ada waktu khusus nggak yang di spesialin untuk Mario? Malam nih, enak nih, aku bikin lagu gitu, tulis lagu. Iya, Mario bikin lagu emang Malam, dari nocturnal ya? saat orang udah tidur, tenang semuanya. Nah, di situ tuh. Disitulah saat Mario mulai bekerja. Dan kalau lagu Gak bisa bikin berisik-berisik tuh, gak bisa. nggak bisa siang-siang, terang gitu, nggak kayak kerja banget gitu ya kalau sendiri. Mungkin kalau siang dapat notnya, disimpan tuh, malam kerjain. Dikerjain malam. Jam berapa sih biasanya Mario tuh? Jam 1. Silakan tetangga Mario Geklau yang di sebelah rumahnya kalau jam 1 itu Mario masih bangun ya. Siapa tahu dia mau minta Minta garam maaf juga nih mau buat tetangga-tetangga gue nih, mohon maaf. Iya. Tapi jadi tetangga Mario mah happy malam-malam dibikin lagu sama dia, suaranya bagus sekali kan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal rumah ya, Mario selalu pulang gitu ya. Sama kayak single terbaru Pulanglah. Pulanglah. Lagu ini sebenarnya untuk Mario sendiri. Pulanglah Mario. Atau lagu ditujukan buat orang Lagu lain. rantau. Lagunya ceritanya tentang apa sih Pulanglah ini? Lagu Pulanglah ini menceritakan tentang sebenarnya general sih, maksudnya bisa Multitafsir lah, ya, bisa di kemana aja. bisa mau rindu ke siapapun itu, ke kakak, saudara, teman, papa, mama. Ya. Tapi waktu bikin ini tuh ke-trigger gara-gara ada satu pasangan lah. Di TikTok? Ya. Nah, itu dia. Kembali ke kiblat. Ke TikTok lagi ya. Kembali ke TikTok. Mereka yang di situ romantisnya nggak dibuat-buat gitu loh. Dan waktu itu kayak cowoknya tuh lagi pergi jauh, tiba-tiba, tapi sebelum dia pergi tuh dia kasih gift dulu ke ceweknya, dan ceweknya nggak tahu, pas cowoknya udah nggak ada baru ceweknya dapet gitu. Sampai ceweknya nangis gitu loh. Terus mereka kayak ke-trigger kayak nggak mau bohong nih kalau dia nggak mau cowoknya hadir di situ dengan gift yang itu gitu loh. Kayak gitu. Terus muncullah lirik Pulanglah, di waktu itu di tempat kecil ini kita bersembunyi berdua. Itu luas sih sebenarnya artinya gitu. Terus kayak di verse sama pre-chorusnya menceritakan tentang cinta. Nah, Mario nggak terlalu di refnya nggak terlalu kayak menjurus ke hubungan berdua ini, lebih biar semuanya kena gitu loh, ke orang tua, ke teman-teman, makanya pakai kata Pulanglah ini. Siapa tahu ini bisa jadi anthem juga buat nanti mungkin mudik, Natalan, ya nanti Lebaran segala macam. Semua lagu juga akan bisa dipakai untuk semua orang yang relate, dan yang paling penting lagu ini semoga sampai ke hatinya para pendengar musik dari Mario Geklau. Yang sudah rilis di tanggal 31 Oktober kemarin 2025, music videonya sudah di channel YouTube Mario. Sudah, silakan abis podcast ini selesai langsung ke YouTube channelnya Mario ya. Dan lagu ini juga bisa di-request loh di Global Radio 88,4 FM Jakarta, juga 89,7 FM Global Radio Bandung. Mario, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu dan selalu membuat lagu-lagu yang relate buat kita semua. Dan pastinya jangan pernah berhenti juga untuk selalu membahagiakan semua orang yang menonton dan mendengarkan Mario ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Mario Geklau. Terima kasih juga Global People yang udah nonton podcast ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mario. Tepuk tangan dong untuk Mario Geklau. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.